Pernahkah Anda berdiri di musim semi di samping semak mawar kesayangan yang menghitam dan tampak tak bernyawa, lalu berpikir sedih, kesalahan apa lagi yang saya buat? Rasa itu tidak asing, bukan? Rasanya kita sudah menutupinya, sudah merawatnya, tapi musim dingin tetap saja menang. Hari ini kita akan membahas tuntas bagaimana menghindari tragedi berkebun seperti ini. Saya akan tunjukkan 5 cara perlindungan tanaman tahunan dari embun beku yang benar-benar ampuh. Metode yang entah mengapa jarang dibahas oleh para pakar. Saya jamin, setelah menonton video ini, tanaman Anda akan menyambut musim semi dalam keadaan hidup, sehat, dan siap berbunga lebat. Dan cara kelima dijamin akan mengejutkan Anda, karena ini yang paling penting dan paling tidak terduga. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir. Sebelum kita mulai membangun apartemen musim dingin untuk bunga-bunga kita, mari kita pahami dulu, dari apa sebenarnya kita melindungi mereka. Apakah hanya dari suhu rendah? Tidak sepenuhnya. Yang jauh lebih menakutkan bagi tanaman adalah musim dingin tanpa salju, disertai angin kencang. Saat itu, embun beku menembus jauh ke dalam tanah kering, dan secara harfiah merobek akar. Perubahan suhu yang ekstrim juga berbahaya. Pencairan di tengah musim dingin memicu tunas untuk bangun, lalu pembekuan mendadak membunuh tunas-tunas itu. Dan tentu saja, hujan es yang menciptakan kerak beku di ranting, mencekik suplai oksigen mereka. Tugas kita bukan sekadar menghangatkan tanaman, tetapi menciptakan mikroklimat yang stabil, kering, dan terlindungi, yang dapat meredam segala perubahan cuaca. Dengan memahami hal ini, Anda dapat bertindak bukan sekadar mengikuti pola, tetapi memilih cara terbaik untuk setiap bunga spesifik di kebun Anda secara sadar. Jadi, cara nomor 1 yang paling mendasar dan paling universal adalah mulching atau penggunaan mulsa. Bayangkan mulsa ini sebagai selimut yang hangat dan empuk untuk sistem perakaran tanaman Anda. Akar adalah jantung dan perut tanaman tahunan. Jika akar sampai membeku atau rusak karena kedinginan, tidak ada lagi yang bisa dibangunkan saat musim semi tiba. Mulsa menciptakan lapisan udara yang mencegah embun beku atau suhu ekstrim menembus tanah terlalu cepat. Mulsa melembutkan fluktuasi suhu yang tajam, dan yang sangat penting, mulsa menjaga kelembapan tanah agar tidak mengering di terpaan angin musim dingin. Ini adalah lini pertahanan pertama yang wajib dilakukan untuk hampir semua tanaman tahunan, terutama bagi tanaman yang baru ditanam tahun ini dan belum punya waktu untuk menguatkan akar dengan baik. Bahkan tanaman yang paling tahan dingin sekalipun akan berterima kasih atas perawatan yang sederhana, tetapi sangat efektif ini. Jadi, bahan apa yang harus kita gunakan sebagai selimut penutup ini? Pilihan bahannya sangat banyak, tapi setiap bahan punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Pilihan yang paling mudah dan murah adalah daun kering, terutama daun ek atau maple. Karena jenis daun ini cenderung tidak mudah menggumpal atau memadat. Gambut atau kompos yang sudah lapuk sempurna juga sangat efektif. Selain berfungsi sebagai penghangat, saat musim semi tiba, keduanya akan menjadi pupuk yang luar biasa. Banyak tukang kebun suka menggunakan serasah jarum pinus, konifer, atau kulit kayu yang dicacah. Bahan-bahan ini juga membantu mensterilkan tanah dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Tapi, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari, yaitu jerami segar atau rumput kering. Tempat ini sangat disukai tikus untuk hibernasi, dan tikus-tikus itu akan dengan senang hati memakan kulit batang tanaman Anda. Selain itu, hati-hati juga dengan serbuk gergaji segar. Bahan ini bisa menyerap nitrogen dari tanah dan meningkatkan keasaman tanah secara signifikan, dan itu tidak cocok untuk semua jenis tanaman. Dan sekarang, mari kita bahas kesalahan utama yang mengubah selimut. Penyelamat itu menjadi jebakan maut. Kesalahan ini sering disebut terlalu terburu-buru menutupinya. Jangan pernah memberi mulsa terlalu dini, terutama saat tanah masih hangat dan lembab. Apa yang akan terjadi? Di bawah lapisan mulsa yang tebal, pangkal batang tanaman akan mulai membusuk layaknya di dalam rumah kaca. Jamur dan penyakit busuk akan muncul, dan saat musim semi tiba, bukannya tanaman yang hidup, yang Anda temukan hanyalah gumpalan massa yang berlendir. Ingatlah baik-baik aturan emas ini. Kita baru boleh melakukan mulsa ketika tanah sudah sedikit membeku, sudah terbentuk kerak es tipis yang pertama. Biasanya ini terjadi pada suhu stabil di sekitar -5 derajat Celcius. Tujuan kita bukan untuk menghangatkan tanah yang sudah hangat, melainkan untuk menjaga sisa-sisa panas di dalamnya dan mencegah hawa dingin masuk terlalu jauh ke dalam.
Hanya dengan cara itulah mulsa dapat bekerja secara efektif dan benar. Lalu, bagaimana persisnya cara melakukannya? Tekniknya sederhana, tapi harus hati-hati dan teliti. Di sekeliling pangkal tanaman atau semak, kita timbun dengan lapisan mulsa setebal 10–15 cm. Catatan penting, jangan sekali-kali menutupi bagian tengah tanaman, yang dikenal sebagai titik tumbuh atau mahkota. Sisakan sedikit ruang, sekitar 2 cm, tepat di sekeliling batang. Ini untuk memastikan udara tetap bersirkulasi dan mencegah tanaman membusuk karena kelembaban. Bayangkan saja Anda sedang membangun gunung berapi kecil atau donat di sekeliling tanaman. Lapisan mulsa inilah yang akan melindungi akar-akar terluar yang paling rentan terhadap dingin. Untuk perlindungan ekstra, Anda bisa menaruh beberapa ranting pohon konifer, seperti ranting pinus atau cemara, di atasnya. Ini berguna untuk menahan salju dan menjaga agar mulsa tidak berhamburan tertiup angin. Selesai. Garis pertahanan pertama kita sudah siap. Kita beralih ke cara kedua, yang sering disalahartikan sebagai mulsa. Padahal ini adalah teknik yang sama sekali berbeda, yaitu healing atau menggundukkan. Jika mulsa adalah selimut untuk seluruh sistem akar, maka healing adalah mantel tinggi dan hangat khusus untuk pangkal tanaman, ibaratnya jantung si semak. Di sanalah letak tunas-tunas yang sedang tidur, yang nantinya akan menumbuhkan tunas baru saat musim semi tiba. Metode ini sangat penting, terutama untuk tanaman seperti mawar, klematis, dan hortensia berdaun besar. Bagian atas tanahnya mungkin membeku, tetapi jika kita berhasil melindungi pangkalnya, semak tersebut akan pulih dengan mudah. Menggundukkan menciptakan gundukan tanah yang tinggi, berfungsi sebagai perlindungan fisik bagi bagian bawah batang dari terpaan angin dingin dan embun beku yang ekstrem. Dalam proses penimbunan tanaman ini, ada cara memilih material yang tepat dan yang keliru. Kesalahan yang paling umum dan bisa berakibat fatal adalah menimbun pangkal tanaman dengan tanah yang Anda keruk langsung dari bawah pohon itu sendiri. Jika ini dilakukan, apa dampaknya? Anda malah akan mengekspos akar permukaan, membuat mereka sangat rentan terhadap embun beku atau perubahan suhu ekstrem. Ini ibarat Anda mencoba melindungi kepala, tetapi malah melepas sepatu Anda. Cara yang benar adalah membawa tanah dari tempat lain. Idealnya, jangan hanya menggunakan tanah biasa. Pilihlah campuran yang gembur dan berongga, misalnya tanah yang dicampur dengan kompos yang sudah matang atau gambus, peat, yang sifatnya netral. Substrat seperti ini tidak akan memadat menjadi bongkahan es, tetap bisa bernapas, dan saat musim semi tiba, ia mudah dibersihkan tanpa merusak tanaman. Seberapa tinggi sih gundukan pelindung ini harus dibuat? Di sini prinsip semakin tinggi, semakin baik bekerja dengan sempurna. Untuk mawar misalnya, tinggi gundukan minimalnya adalah 25 atau bahkan lebih baik lagi 30 cm. Gundukan setinggi ini dijamin dapat melindungi 5 hingga 7 mata tunas bagian bawah. Itu sudah lebih dari cukup agar tanaman bisa bangkit kembali saat musim semi tiba. Gundukan setinggi 10 cm itu ibaratnya hanya formalitas saja, tidak akan menyelamatkan tanaman dari serangan embun beku yang parah. Jangan malas, tambahkan saja 1 ember tanah lagi. Musim semi nanti, Anda akan berterima kasih pada diri sendiri saat melihat tunas-tunas baru yang kuat tumbuh dari balik perlindungan itu. Sementara itu, tanaman tetangga yang hanya digundukkan seadanya mungkin hanya akan menyisakan tunggul-tunggul yang menghitam. Mari kita luruskan satu mitos populer lagi, yaitu penggunaan serbuk kayu sebagai penutup atau mulsa pada tanaman. Banyak orang menganggap serbuk kayu sebagai bahan isolasi yang sangat baik. Sekilas, hal ini memang terdengar logis. Namun, dalam praktiknya, serbuk kayu justru adalah salah satu bahan terburuk. Mengapa demikian? Alasannya, serbuk kayu sangat higroskopis. Artinya, ia menyerap kelembapan seperti spons. Ketika terjadi pencairan salju atau cuaca menghangat di musim dingin, serbuk ini akan basah. Dan saat suhu kembali turun, serbuk kayu akan membeku menjadi lapisan es yang padat dan keras. Gumpalan es ini bukan hanya tidak memberikan kehangatan, tetapi juga dapat merusak kulit kayu tanaman. Lalu, di musim semi, ketika Anda mencoba membersihkannya, Anda berisiko mematahkan tunas-tunas muda yang rapuh bersamaan dengan bongkahan es tersebut. Jadi, lupakan penggunaan serbuk kayu untuk melindungi tanaman di musim dingin. Lebih baik gunakan serbuk kayu itu untuk jalan setapak di kebun Anda.
Sekarang metode ketiga ini diperuntukkan bagi diva sejati di kebun kita, yaitu penutup kering udara atau air dry cover. Penutup ini wajib digunakan untuk tanaman yang paling manja dan sensitif, seperti mawar hibrida teh, beberapa varietas hortensia, klematis kelompok pangkas kedua dan ketiga, serta rhododendron. Yang paling ditakuti tanaman-tanaman ini bukanlah hawa dingin beku itu sendiri, melainkan kelembaban di musim dingin, angin yang mengeringkan, serta pembekuan es. Tugas kita adalah membangun rumah pribadi bagi mereka, di mana bagian dalamnya akan tetap kering dan relatif terlindungi dari angin. Prinsip utama dari penutup jenis ini adalah adanya lapisan udara, atau air gap, antara tanaman dan bahan penutup. Udara itulah yang berfungsi sebagai isolator panas terbaik. Bagaimana cara membuat rumah-rumahan seperti ini? Gampang saja. Pertama, kita siapkan tanamannya dulu. Pangkas, ikat batang atau sulur yang terlalu panjang, lalu sedikit timbun pangkalnya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Setelah itu, pasang kerangka di atas tanaman. Kerangka ini bisa berupa lengkungan besi yang dipasang menyilang, kotak kayu tanpa alas, atau bahkan gubuk sederhana yang dibuat dari pasak. Yang penting, kerangka itu harus kuat dan mampu menahan beban salju. Tinggi kerangka harus sekitar 10 hingga 15 cm lebih tinggi dari tanaman itu sendiri. Di atas kerangka inilah kita pasang atau rentangkan bahan penutupnya. Bahan non-anyam sangat ideal, seperti spunbond atau lutrasil, dengan kepadatan 60 gram per meter persegi, yang dilipat menjadi 2 atau 3 lapisan. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia terpenting dari metode ini yang sering dilupakan banyak orang. Apa itu? Ventilasi. Rumah pelindung kita tidak boleh tertutup rapat dan kedap udara. Kalau di dalamnya terlalu lembab, tanaman bisa membusuk atau terserang jamur bahkan sebelum musim dingin yang parah tiba. Jadi, saat Anda memasang penutup ini di musim gugur, tinggalkan lubang kecil di kedua ujungnya untuk sirkulasi udara. Kita sebut ini lubang angin. Biarkan angin segar mengalir pelan di sana. Penutup ini baru boleh ditutup total ketika suhu sudah benar-benar stabil di bawah -10 hingga -15 derajat Celcius. Dan di musim semi, segera setelah salju mulai mencair, buka kembali lubang-lubang angin tadi agar tanaman Anda tidak terpanggang atau kepanasan di bawah sinar matahari yang terik. Satu lagi kesalahan fatal yang sering dilakukan, yaitu menggunakan plastik sebagai penutup kering untuk melindungi tanaman. Meskipun kelihatannya plastik lebih ampuh menahan air, kenyataannya justru menciptakan efek rumah kaca. Di bawah plastik akan terbentuk kondensasi atau pengembunan. Saat siang hari, tetesan air menguap karena panas matahari. Namun ketika malam tiba, tetesan ini membeku dan berubah menjadi lapisan es tepat di dahan tanaman. Hal ini menyebabkan kulit kayu membeku yang kemudian memicu pertumbuhan jamur dan lumut. Plastik tidak bisa bernapas atau tidak berpori. Akibatnya, tanaman di bawahnya pasti akan membusuk atau layu karena kelembaban yang terperangkap. Ingat, penutup kering yang baik harus benar-benar kering dan memiliki sirkulasi udara yang lancar. Oleh karena itu, gunakanlah hanya bahan non-anyaman, non-woven materials, yang memungkinkan udara masuk tetapi tetap menolak kelembaban. Cara keempat adalah yang paling alami, paling efektif, dan yang terpenting, gratis total. Ini adalah teknik menahan salju. Salju adalah isolator terbaik di dunia. Lapisan salju setebal 50 cm saja sudah bisa menjaga suhu permukaan tanah tetap di sekitar 0 derajat Celcius. Bahkan ketika suhu di luar mencapai -30 derajat. Di bawah selimut salju seperti ini, bahkan tanaman yang paling sensitif pun bisa bertahan selama musim dingin. Masalahnya, terkadang musim dingin tidak membawa banyak salju, atau angin kencang meniup salju dari petak tanaman, membuat mereka terpapar dan rentan. Tugas kita adalah memastikan salju tetap berada di tempat yang paling membutuhkannya. Bagaimana sih cara menahan salju agar tetap di tempatnya? Ada beberapa trik sederhana yang bisa kita lakukan. Yang paling dikenal adalah dengan menyebarkan ranting cemara atau pinus di atas bedengan bunga. Jarum dari ranting ini sangat efektif untuk menjebak dan menahan butiran salju, sehingga salju tidak mudah tertiup angin. Selain itu, ranting tersebut juga menciptakan lapisan udara tambahan. Cara lain adalah dengan sengaja tidak memotong habis batang tanaman keras yang tinggi, seperti phlox, aster, atau rudbeckia, sampai ke pangkalnya di musim gugur. Kerangka kering ini akan berfungsi sebagai penghalang alami bagi salju.
Anda juga bisa memasang pagar anyaman kecil yang dekoratif atau papan penahan salju khusus di sisi taman yang langsung menghadap arah angin. Intinya, rintangan apapun yang menghalangi jalur angin akan memaksa salju mengendap dan menumpuk di tempat yang kita inginkan. Semua metode perlindungan yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu mulsa, penimbunan tanah, dan penutup tanaman, menjadi sangat penting, khususnya saat musim dingin datang tanpa salju. Inilah skenario paling berbahaya bagi kebun kita. Tanpa adanya selimut salju, embun beku hitam, atau black frost, sebagaimana istilah yang digunakan para pekebun, dapat meresap ke dalam tanah dengan sangat cepat dan sangat dalam. Tanah yang kering dan terbuka akan membeku hingga ke intinya, merusak dan memutuskan akar tanaman. Pada kondisi musim dingin yang ekstrem seperti ini, bahkan tanaman yang dikenal sangat tahan beku pun bisa mati. Oleh karena itu, jika ramalan cuaca menunjukkan datangnya suhu beku, sementara salju tidak ada dan tidak diprediksi, jangan malas untuk segera menambahkan lapisan mulsa ekstra pada tanaman Anda yang paling berharga. Atau, paling tidak berikan beberapa ranting penutup, seperti ranting pohon konifer. Tindakan sederhana ini dapat menyelamatkan nyawa tanaman Anda. Salju yang dinantikan akhirnya turun. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa trik yang perlu diperhatikan. Jika salju yang turun basah dan berat, Anda harus mengibasnya dengan hati-hati dari dahan-dahan rapuh tanaman konifer atau semak-semak. Ini penting agar ranting tidak patah karena bebannya. Nah, salju yang ringan dan empuk itu justru sahabat terbaik kita. Sebaliknya, kita harus menumpuknya di dasar semak-semak, terutama mawar dan hortensia, untuk membuat gundukan salju tambahan. Semakin tinggi gundukan salju, semakin hangat tanaman tersebut. Ambil sekop, kelilingi taman Anda, dan pindahkan salju dari jalur setapak ke bedeng bunga. Tanaman Anda pasti akan sangat berterima kasih atas perhatian ini. Dan inilah dia, cara kelima yang saya janjikan. Cara yang paling penting, paling cerdik, dan yang sering dilupakan oleh sebagian besar tukang kebun. Tahukah Anda rahasianya? Persiapan ini tidak dimulai pada bulan Oktober atau November, saat embun beku pertama sudah turun. Tapi justru di bulan Agustus. Ya, betul sekali. Anda tidak salah dengar. Persiapan musim dingin yang benar bukanlah tindakan darurat untuk menutupi atau melindungi tanaman, melainkan perawatan yang cerdas pada tanaman di akhir musim panas dan musim gugur. Pada saat inilah tanaman harus menghentikan pertumbuhan aktifnya dan mulai bersiap memasuki masa istirahat atau dormansi. Caranya, mereka menimbun gula dan zat lain di dalam jaringannya yang bekerja sebagai anti beku alami. Jadi, inilah aturan nomor 1 untuk paruh kedua musim panas, khususnya mulai bulan Agustus. Hentikan semua pemberian pupuk nitrogen. Nitrogen memicu pertumbuhan tunas dan daun muda yang baru. Daun-daun yang masih lembut ini tidak akan sempat mematangkan diri, sehingga tidak siap menghadapi cuaca dingin. Begitu bekuan es pertama datang, mereka akan langsung menghitam dan mati. Parahnya lagi, pertumbuhan baru ini akan menyerap banyak nutrisi, yang justru akan melemahkan seluruh tanaman. Terus memberikan pupuk nitrogen pada tanaman keras di bulan Agustus sama saja seperti mengirim tentara ke medan perang musim dingin hanya dengan mengenakan kaos tipis. Ini adalah jalan pintas menuju pembekuan dan kematian. Ketimbang nitrogen, saat memasuki akhir musim panas dan musim gugur, tanaman sebenarnya butuh nutrisi atau vitamin yang sama sekali berbeda. Intinya, kalium dan fosfor. Kedua unsur inilah yang membantu tunas-tunas tersebut mengeras, atau kita sebut proses pematangan. Kalium dan fosfor memperkuat dinding sel tanaman, meningkatkan kepadatan cairan sel. Efeknya, titik beku cairan tersebut jadi menurun drastis. Gampangnya, pupuk kalium fosfor adalah sesi pelatihan fisik dan diet khusus yang kita berikan pada tanaman sebelum ia menjalani tidur panjang di musim dingin. Gunakanlah kalium sulfat, monokalium fosfat, atau pupuk kompleks khusus musim gugur. Pastikan pupuk tersebut mengandung sangat sedikit nitrogen, atau bahkan bebas nitrogen sama sekali. Dan, langkah terakhir namun krusial dalam persiapan musim gugur adalah penyiraman jenuh, deep watering, untuk pengisian kelembaban. Banyak orang mengira bahwa hujan di musim gugur sudah cukup, jadi mereka tidak perlu menyiram kebun mereka. Ini adalah kesalahan besar.
Jika musim gugur kering, tanah akan mengalami dehidrasi parah saat memasuki masa dingin. Dan seperti yang kita tahu, tanah yang kering akan membeku jauh lebih cepat dan lebih dalam dibandingkan dengan tanah yang lembab. Oleh karena itu, di bulan Oktober, sebelum datangnya embun beku atau masa pembekuan pertama, jika tidak ada hujan lebat, Anda perlu menyiram semua tanaman keras, perennials, terutama semak dan pohon, dengan sangat baik. Anda harus membasahi tanah hingga kedalaman sekitar setengah meter, 50 cm. Tanah yang lembab memiliki kapasitas panas yang lebih besar dan mendingin lebih lambat, sehingga menciptakan penyangga termal, thermal buffer tersendiri yang melindungi akar tanaman. Nah, langkah demi langkah, kita telah mengupas tuntas seluruh strategi ini. Mari kita ingat kembali 5 pilar utama agar tanaman berhasil melewati musim dingin. Yang pertama, selimut mulsa yang hangat untuk melindungi akar. Yang kedua, jaket gundukan tanah yang tinggi dan kokoh untuk melindungi pangkal semak. Yang ketiga, rumah pribadi atau penutup kedap udara, khusus untuk putri-putri kebun yang paling sensitif. Yang keempat, memanfaatkan salju sebagai perangkap dan pelindung alami utama. Dan yang kelima, yang paling penting, adalah persiapan matang yang dimulai jauh sebelumnya, yaitu sejak bulan Agustus, mencakup pemberian nutrisi yang tepat dan penyiraman di musim gugur. Seperti yang Anda lihat, melindungi kebun dari musim dingin bukanlah pertarungan mendadak melawan salju, melainkan sebuah sistem tindakan yang terencana dan logis. Kini Anda sudah memiliki bekal lengkap agar kebun Anda bisa terbangun dengan penuh vitalitas dan kesehatan di musim semi berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan rahasia berkebun terbaru lainnya. Dan sekarang, saya punya pertanyaan untuk Anda. Metode perlindungan seperti apa yang biasa Anda gunakan? Atau mungkin Anda punya rahasia sendiri yang sudah teruji bertahun-tahun dan siap untuk Anda bagikan? Tuliskan di kolom komentar. Mari kita saling bertukar pengalaman berharga.